Halo, nah saya Sri Nurul. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai developing leadership skill. Nah, tentunya buat teman-teman semua yang telah menjadi leader ataupun yang masih belum, leadership skill ini harus selalu biasa dan harus selalu di-develop ya, agar menjadi leaders-leaders yang siap dan juga leaders-leaders yang hebat nanti. Nah, ada 6 sifat yang harus dimiliki oleh seorang leaders. Yang pertama adalah drive. Nah, seorang pemimpin biasanya memiliki keinginan untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi ya, memiliki banyak energi dan semangat, menunjukkan inisiatif dan juga gigih dalam segala pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, teman-teman semua harus memiliki sifat desire to lead, yaitu keinginan untuk memimpin dan menginfluence serta kesediaan untuk bertanggung jawab dalam kelompok atau timnya. Yang ketiga, integrity. Nah, seorang pemimpin membangun kepercayaan dan menunjukkan integritas dan kejujuran antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus inline ya antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Harus menjadi contoh juga tentunya untuk anggota tim. Yang selanjutnya ada self-confidence. Nah, seorang leaders ini, seorang pemimpin tentunya harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk meyakinkan pengikutnya akan keputusan untuk tujuan yang ingin dicapai. Intelligence. Nah, seorang pemimpin juga harus cukup cerdas untuk menyimpulkan dan menafsirkan informasi yang besar, serta memiliki kemampuan untuk membuat visi, memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan yang tepat. Yang terakhir adalah job relevant knowledge. Seorang pemimpin juga harus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang perusahaan, tentang industri yang digeluti, dan hal-hal teknis lainnya. Ini untuk menjadikan kepemimpinan yang efektif ya tentunya. Memiliki pengetahuan yang mendalam memungkinkan pemimpin untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan baik dan memahami implikasi dari keputusan tersebut. Dan tentunya jika kita menjadi seorang leader dimanapun, kita harus memahami dulu nih divisi kita atau tim kita atau bidang yang kita pimpin seperti itu. Mungkin banyak yang berkata bahwa seorang leader itu tidak perlu mengalami secara detail teknisnya, tapi memang harus paham ya agar bisa bisa membuat keputusan-keputusan menjadi lebih tepat dan juga efisien dan efektif. Ini berikut ada 6 sifat dari seorang pemimpin. Nah, teman-teman bisa mungkin dianalisa dari diri teman-teman. Apakah teman-teman semua sudah memiliki 6 sifat ini atau belum? Kalau misalkan belum, boleh terus diasah ya untuk memiliki 6 sifat dari seorang leadership ini. Dan selanjutnya ada high performing leadership. Nah, ini udah the next level yang dimana seorang leader itu memiliki performance yang tinggi. Jika leadership itu telah menjadi peran dari 5 aspek yang ada tertera di sini, yaitu leader as a character. Yang dimaksud sini adalah pemimpin harus mampu menciptakan visi, menentukan tujuan apa yang harus dicapai oleh tim, mengembangkan action plan menjadi lebih mudah dieksekusi oleh tim dan selalu memonitor hasil dan melakukan evaluasi. Yang kedua, leader as team builder. Tentunya kalau seorang leader itu harus nge-build timnya sendiri ya untuk lebih kuat, memiliki daya saing dan juga bersinergi. Memiliki pemahaman akan kekuatan dan keahlian setiap individu dalam tim. Dapat menjadi fasilitator yang baik dan efektif di antara anggota timnya. Pemimpin yang menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman, mendorong keterlibatan dan partisipasi anggota tim. Pemimpin yang memberikan pengakuan atas prestasi individu dan tim serta membantu dalam pengembangan keterampilan dan kemampuan anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidak hanya memikirkan pencapaian dirinya sendiri, tapi harus membentuk satu tim yang kuat dari berbagai aspek. Selanjutnya ada leader as task allocator. Nah, tentunya sang pemimpin dalam mendistribusikan tugas dan tanggung jawab ini berperan penting ya, karena pemimpin harus mampu mengevaluasi keterampilan dan kompetensi anggota tim sendiri. Tentunya kalau kita memiliki anggota tim itu kan memiliki banyak keberagaman ya anggota tim dan juga kemampuan dan keterampilan anggota tim yang berbeda. Yaitu seorang pemimpin harus memastikan pembagian tugas yang adil dengan tepat prioritas untuk tugas-tugas yang diberikan, membantu agar anggota tim lebih fokus
pada penjelasan yang paling penting. Pemimpin juga harus mampu memantau kemajuan pelaksanaan tugas dan memberikan bimbingan serta dukungan kepada anggota tim. Nah, seorang pemimpin juga harus dapat merespon perubahan situasi dengan cepat dan merencanakan ulang penugasan jika diperlukan. Nah, mungkin ada beberapa pemimpin yang sudah mempercayakan ya penugasannya kepada anggota tim, tapi tetap saja seorang pemimpin yang baik itu harus mengalokasikan atau pembagian tugas yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keterampilan anggota timnya. Dan tentunya harus selalu melakukan pemantauan dan juga pengawasan. Selanjutnya ada leader as people developer. Nah, seorang pemimpin itu kan harus menciptakan pemimpin-pemimpin yang lainnya ya, yaitu satu indikator di mana seorang pemimpin itu dapat dikatakan berhasil. Nah, sesungguhnya seorang pemimpin bertugas untuk menciptakan pemimpin yang baru. Pemimpin mengidentifikasikan kekuatan dan pengembangan bagi anggota timnya, memberikan umpan balik yang positif untuk membangun pengembangan karir dan keterampilan anggota tim. Pemimpin juga harus memberikan kesempatan untuk pembelajaran pada level yang lebih tinggi, seperti pengambilan keputusan, proyek-proyek yang besar, untuk anggota tim yang memang dirasa berpotensi untuk menjadi suksesor atau next leader-nya. Seiring memantau kemajuan perkembangan anggota timnya, pemimpin juga harus membantu anggota tim untuk merencanakan peluang karir untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi harus ada mulai perencanaan ya untuk pengembangan dari anggota timnya. Misalkan seorang manajer harus sudah mulai mencari suksesornya nih, siapa yang memang berpotensi untuk menggantikan atau mungkin dapat mengambil peluang dari divisi atau organisasi yang lain, tentunya dengan pengembangan yang terus dilakukan dan pendampingan dari leaders-nya. Yang terakhir yaitu leaders as motivation simulator. Tentunya para pemimpin dalam memotivasi anggota tim untuk mencapai hasil yang tinggi dan mendorong kinerja yang optimal. Pemimpin dalam peran ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang memotivasi individu dalam tim dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semangat kerja. Nah, ini lebih ke pendekatan, ya seorang pemimpin juga harus tahu nih bagaimana anggota timnya dapat termotivasi. Tentunya dengan banyaknya anggota tim dan keberagaman anggota tim, pasti banyak perbedaan bagaimana cara memotivasi anggota timnya tersebut ya. Dan juga bagaimana seorang pemimpin ini harus menjadi motivasi yang kuat untuk anggota timnya untuk terus berkembang dan juga mencapai tujuan bersama. Dan berikut tadi sudah disampaikan mengenai sifat leadership dan juga high performance seorang leaders yang boleh nih teman-teman semua mungkin yang akan menjadi leaders atau tidak menjadi leaders bisa dipetakan ya posisi dari kita ini ada di mana sih, sifat-sifat apa saja yang memang sudah kita miliki dan belum kita miliki dari seorang leader, dan juga performance yang manakah yang sudah kita capai dari 5 high performance leader tersebut. Mungkin kalau misalkan masih belum mencapai ke 5 poin high performance leadership yang tadi dijelaskan, mungkin dapat terus mengolah dan juga mendevelop leadership skill-nya agar dapat menjadi leaders yang hebat dan juga efektif dan juga efisien tentunya untuk menunjukkan satu organisasi.